Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini tanggal 15 Februari 2023 saya akan menyampaikan materi tentang ilmu peternakan dasar. Jadi sebelum kita menginjak kepada dunia peternakan, kita tahu tentang ilmu peternakan dasar. Jadi secara umum yang namanya kebutuhan manusia di dunia agro, baik pertanian maupun peternakan itu tidak akan pernah mati selama orang itu masih ada. Tidak akan pernah mati. Nah, cabang daripada agrobisnis ini kan adalah peternakan. Nah, peternakan berarti ada peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas. Hewan besar contohnya sapi, kambing, domba, babi, itu maksudnya hewan besar. Jadi sapi, kambing, domba, babi itu hewan besar. Nah kalau contoh katakanlah anjing dan sebagainya itu tidak masuk. Karena apa? Itu bukan hewan ternak. Secara ilmu pengetahuan anjing itu tidak bisa dikonsumsi karena memang bukan masuk hewan yang bisa dikonsumsi. Jika orang makan anjing mau Islam maupun non Muslim itu tidak benar karena menyalahi ilmu secara universal, ilmu peternakan tadi. Jadi peternakan hewan besar itu sapi, kambing, domba, babi masuk. Nah kemudian itu dibagi dua, ada yang penghasil daging, ada yang penghasil susu. Makanya ada sapi perah, ada kambing perah, ada sapi potong, ada kambing potong, ada domba potong. Nah kalau domba rata potong, jarang domba itu adalah perah. Jadi kalau yang penghasil susu itu adalah kambing. Nah, cuma kalau kambing ada yang potong, ada yang perah. Tapi kalau domba hanya potong. Jadi bedanya kalau domba itu yang bulunya tebal. Nah, itu domba tebal, kemudian ikal-ikal itu. Kalau kambing itu kan yang bulunya tipis, itu kan kambing. Kemudian kalau kambing itu telinganya yang panjang, kalau domba telinganya terlalu pendek. Nah, kemudian ada lagi penghasil daging non hewan besar. Apa contohnya? Unggas. Nah, unggas itu penghasil daging non hewan besar. Nah, ayam, bebek, mentok, puyuh itu semuanya masuk sebagai kategori unggas penghasil daging. Nah, terus kemudian ada lagi yang mengkonsumsi burung, tidak bisa burung dara, biarpun itu bangsa avian. Jadi bangsanya avian, mau burung, mau ayam, mau bebek, itu maksudnya avian. Avian itu bangsa unggas, poultry maksudnya. Cuman kalau burung dara dikonsumsi itu tidak bisa karena itu tidak masuk katakanlah komoditas peternakan. Jadi burung dara ya, kalau secara nurani sama akal juga mau nyembelih burung dara itu tidak tega ya. Tapi kalau nyembelih ayam masih tega, nyembelih bebek tega itu. Nah, kemudian penghasil telur, penghasil telur itu ada ayam, ada bebek. Kalau mentok tidak masuk karena tingkat volatilitasnya berbeda ya. Jadi ayam, kemudian apalagi ada puyuh dan burung. Nah, puyuh itu dia penghasil penghasil telur secara spesifik, penghasil telur. Terus kenapa ada yang katakanlah daging puyuh itu ketika puyuh itu sudah afkir sama dengan katakanlah ayam petelur. Ayam petelur ketika sudah afkir, usianya sudah tidak produktif, di atas 80 minggu dia produksinya sudah menurun, makannya banyak tapi tidak fertil, tidak menghasilkan telur, dia sama, dia juga akan diafkir menjadilah komoditas potong, jadi daging. Paham ya? Ini sebagai. Nah,
Kemudian itu singkat saja sedikit, nanti panjang lebarnya karena masih panjang. Jadi bicaranya berarti karena ini peternakan, kemudian di luar peternakan bicara dunia kesehatan hewan ada namanya pet animal, jadi hewan kesayangan. Kalau hewan kesayangan hanya ada dua, pet animal itu hanya dua, anjing sama kucing. Jadi kalau ular, musang itu tidak masuk hewan kesayangan. Mau katakanlah harimau juga tidak. Kenapa? Karena yang bisa jinak dan secara psikologis itu bisa dekat sama katakanlah yang punyanya itu hanya dua hewan itu, hanya anjing sama kucing, yang lain tidak bisa. Harimau segimana juga suatu saat dia akan menerkam, tapi kalau anjing sama kucing tidak akan. Jadi pet animal itu hanya dua, hanya anjing dan kucing. Yang lain, tapi saya juga suka pet kesenangan ular, itu tetap tidak bisa. Kenapa? Secara insting hewan itu di luar anjing sama kucing itu ketika kondisi katakanlah kejepit, kelaparan, dia tetap akan memangsa. Tapi kalau anjing sama kucing tidak memangsa, ya paling tinggi adalah apa? Anjing. Kucing masih kalah. Makanya kalau anjing itu sampai di Al-Quran banyak disebutkan di anjing itu. Kisahnya, kisah kesetiaannya anjing itu bisa tapi kalau kucing enggak, kucing masih ada mencurinya, tapi sama dia bisa menyatu sama kita. Kalau anjing itu paling taat. Makanya di Al-Quran ada surat Al-Kahfi itu kan, Ashabul Kahfi itu ditunggu sampai anjing ketika tuannya 9 orang itu tidur selama 309 tahun, anjing juga sama di situ nungguin di depan gua saja sampai katakanlah bangun lagi setelah 309 tahun. Itulah sifat anjing. Memang anjing paling setia dibandingkan hewan apapun, itu anjing. Banyak kisah-kisahnya. Nah, kemudian kembali lagi ke peternakan. Nah, teori peternakan ini sudah teori. Jadi teori peternakan itu produktivitas itu tergantung kepada satu bibit, kedua kepada tata laksana atau perlakuan. Jadi ini rumus dasar sebuah produksi peternakan tadi ya. G plus E. Jadi G ini produktivitas, hasil sebuah produksi itu tergantung genetik, tergantung bibit. Ini dia memegang peran 30%. Nah, setelah itu tergantung environment, tata laksana, itu memegang peran 70%. Jadi kalau untuk menghasilkan sebuah hasil produksi peternakan yang bagus, biar susunya produksinya tinggi atau biar telurnya tinggi, berarti harus pilih bibit yang bagus. Kemudian setelah itu tata laksana yang bagus. Nah, genetik ini penting. Nah, kemudian tata laksana itu meliputi apa kalau peternakan? Satu, pakan nomor satu. Dari 70% ini nomor satu adalah pakan. Pakan itu adalah nomor satu. Jadi dia akan memproduksi bagus atau tidak tergantung pakannya benar atau tidak. Nah, contoh kalau sapi, ya nomor satu berarti rumput. Rumputnya harus cukup. Nah, kemudian setelah 70% daripada 70% ini adalah pakan. Setelah itu baru lingkungan. Lingkungan apa? Sinar matahari dan kemudian sanitasi. Nah, itu memegang peran kurang lebih dia 20%. 20%. Jadi terutama sinar matahari. Jadi kalau katakanlah suatu kandang itu pencahayaan sinar matahari kurang, itu pasti akan memengaruhi hasil produksi. Makanya kandang yang benar itu adalah memanjang dari utara ke selatan, kemudian menghadap ke arah sinar matahari. Jadi memanjang. Jadi akhirnya sepanjang kandang tersebut itu selalu terkena sinar matahari selama 12 jam. Ketika pagi dia mendapat dari timur, ketika sore dia mendapat dari barat. Jadi contoh katakanlah ini anggap saja ini utara, ini salah saya, gambarnya salah. Ini utara, ini selatan. Jadi berarti ini timur ini. Berarti ini timur ini ya. Nah, ini timur. Jadi harus begini. Mau panjangnya berapapun yang penting begini. Kalau begini salah. Karena dia tidak akan, kalau sepanjang ini pasti sepanjang ini karena ini matahari ini. Karena ini matahari. Matahari karena akan menyinar ke sini, ketika barat juga sama menyinar ke sini. Tapi kalau posisinya contoh kebalikannya begini, nah itu otomatis matahari itu hanya kenanya sebelah kanan begini.
paham? Jadi paling penting. Kenapa? Contoh katakanlah hewan itu mudah bunting atau tidak juga tergantung pencahayaan, karena birahi atau libido daripada hewan jantan maupun betina tergantung pencahayaan. Nah, kemudian setelah itu katakanlah kebersihan. Nah, kebersihan. Jadi contoh katakanlah terlalu kotor dan sebagainya itu juga mengakibatkan tidak nyamannya hewan. Kenapa tidak nyaman? Karena ketika katakanlah istilahnya banyak kotoran, anggap aja feses kotorannya pada hewan itu banyak, itu menjadi media untuk tumbuh kembangnya penyakit, bakteri, virus, jamur. Lah akhirnya mungkin tidak. Contoh apa? Karena ketika ada bakteri, jamur dan virus ada pembusukan. Ketika ada pembusukan mengakibatkan mengganggu polusi udara. Nah makanya kaitannya kelembapan sama matahari itu adalah udara. Kenapa? Oksigen itu kalau untuk kehidupan nomor satu, karena kalau kurang makan tidak mati, kalau oksigen kurang akan mengakibatkan mati. Nah kalau banyak kotoran akhirnya amoniak tinggi. Amoniak itu bau feses itu mengakibatkan kadar oksigen di lingkungan berkurang, mengakibatkan menjadilah katakanlah istilahnya pertumbuhan menjadi kurang dan mudah sakit. Nah kemudian makanya lingkungan ini berarti saya ulang kembali, lingkungan adalah satu pakan, dua adalah sinar matahari dan kebersihan, kemudian sama sirkulasi udara. Jadi udara itu penting. Kemudian yang terakhir kurang lebih itu hanya sekitar 3-5%. Ini kesehatan. Jadi ilmu kedokteran hewan ini hanya berfungsi 3-5%. Jadi kalau seandainya pakannya udah bagus, sinar matahari cukup, lingkungan udah benar, itu jarang sakit hewan ini. Sakit itu karena permasalahan faktor environment tata laksana. Nah, bisa dipahami Ibu ya. Jadi itu ya. Kemudian genetik, kembali ke genetik sekarang. Nah, bibit itu sebagai gambaran sederhana, contoh katakanlah ada bibit manusia gitu. Manusia itu genetik kalau untuk tumbuh secara fisik itu kan paling bagus orang bule sama orang Timur Tengah, orang Arab. Nah, itu orang bule sama orang Timur Tengah itu dikasih makan apapun, anggap aja lingkungannya jelek, dia tetap akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena bibitnya bagus. Tapi kalau orang Indonesia, Jawa atau Sunda atau apa, ya kalau dikasih makan jelek ya tambah jelek kan gitu ya. Karena barang bibit secara fisik, paham nggak? Itu bibit. Karena kalau hewan itu kan bicaranya kan fisik, tidak bicara kapasitas. Kalau kapasitas itu tergantung katakanlah apa? Nilai. Kalau kapasitas seseorang itu, maka itulah bedanya hewan sama manusia. Kalau hewan itu kan diukur hanya secara fisik. Ya, kalau manusia tidak fisik, makanya mohon maaf kalau manusia itu mengukurnya fisik, itulah sama dengan hewan. Jadi kalau hewan itu secara fisik, ya, kalau manusia itu kapasitas tergantung nilai di otaknya sama nilai perbuatannya sama nilai di hatinya. Kalau manusia itu ini minimal tahu dasar pola pikir ketika kita produksi. Jadi minimal nanti kalau Bapak Ibu semuanya kata menjelaskan bagaimana saya produksi bagus, punya pola pikir. Ini untuk bangun pola pikir. Nah kemudian saya menerangkan subspesifik tata laksana tadi kepada kesehatan. Nah, kesehatan tadi biarpun 3% juga paten. Kenapa paten? Karena kalau katakanlah hewan ini katakanlah istilahnya pakannya sudah benar, kemudian ada sesuatu yang salah, kemudian sakit, juga akhirnya hilanglah secara total. Nilai materi dari hewan itu kan bisa kematian, bisa sakit, ketika sakit juga ngedrop lah. Nah, makanya biarpun 3% atau 5% perannya daripada kesehatan hewan tidak bisa diabaikan. Inilah yang kita ambil. Jadi artinya selama ini kita hidup hanya dari 3% dunia peternakan bisa hidup. Nah, apalagi yang hidupnya dari 90%. Ya, makanya tidak ada orang dunia peternakan yang totalitas, nggak ada yang miskin. Contoh katakanlah pengusaha sapi feedlot gitu, saya potong itu kan uangnya miliaran gitu. Miliaran. Kemudian contoh pengusaha ayam petelur sama, obat ibarat nggak ada apa-apanya karena hanya 3% kecil yang diambil. Kenapa bagaimana putarannya orang feedlot, orang sapi potong? Seorang peternak sapi anggap aja dia punya 100 ekor, rata-rata kalau punya 100 ekor dia keluar sehari 10 ekor. Itu peternak.
Kalau 1000 ekor berarti dia uangkan sehari 100 rata-rata. Kalau dia rata-rata 1 ekor itu untung pemeliharaan selama 100 hari, dia untung katakanlah paling sedikit 500.000 aja bersih tadi net. Sehari berarti dia kalau 10 ekor dia punya untung 5 juta. 5 juta dikalikanlah 30 hari karena tidak ada liburnya kalau peternakan. 5 juta dikalikan ketemulah berapa Bu? 150 juta itu real. Makanya orang feedlot itu orang miliaran. Nanti suatu saat Bapak akan tahu. Nah, kemudian itu. Nah, kemudian kalau pemotong sama orang produksi itu sebenarnya kalau secara matematis akan menang pemotong. Kenapa? Pemotong itu selalu untung. Cuman pemotong itu punya resiko apa? Punya resiko di kemacetan. Macetnya di pengecer. Nah, makanya siapa sebenarnya itu paling menang? Orang produksi. Karena orang produksi itu hanya yang penting bermain ilmu, manajemen saja. Asal produksi bagus, sapinya bagus pasti untung. Karena keukur harga sapi itu selalu standar. Contoh katakanlah sapi itu sekarang berat hidup harganya 60.000 ya 60.000. Nah modalnya kan rata-rata sehari 40.000 dia cuman. Itu ya untung 20.000 bersih. Contoh ini sebagai ilustrasi sederhana, contoh seekor sapi potong. Seekor sapi potong itu kalau dihitung pakan ini tata laksana pakan. Kebutuhan pakan anggap itu semuanya beli. Konsentrat sehari 10 kilo. Harga konsentrat rata-rata Rp3.000. Berarti sehari 30.000. Ini untuk ilustrasi. Ini contoh saya potong. Saya terangkan sedikit tentang saya potong untuk wawasan dulu kan ini. Ini kalau usaha saya potong, ini Bu Isnur saja. Bu Isnur saya terangkan. Ilustrasi real orang usaha sapi potong ini contoh. Jadi kebutuhan per ekor sapi potong ini, per ekor sapi potong itu kebutuhannya anggap aja bakalan 300 kilo. Bakalan sapi potong rata-rata kan 300 kilo bakalannya. Itu umur 1,5 tahun. Bakalan sapi potong itu umur 1,5 tahun rata-rata 300 kilo. Ini kelas jelek. Karena kalau yang bagus 1,5 tahun itu udah 400 kilo, 390 minimal, 310. Ini kelas jelek, ini kok bicara paling jelek. 300 kilo bakalan umur 1,5 tahun. Nah, itu satu perharinya ya. Itu satu rumput. Rumput itu wajib, Bapak Ibu. Jadi rumput itu dia harus 10% kali berat badan. Wajib karena kalau rumputnya kurang mengakibatkan kembung. Jadi sebelum ngasih makan dengan konsentrat harus makan rumput. Jadi kalau konsentrat itu adalah lauknya, kalau rumput ini makanan dasar, makan pokok. Jadi kalau kita makan telur tapi tidak makan nasi tetap aja masalah kan. Tapi kalau makan nasi nggak makan telur tidak apa-apa. Jadi rumput wajib. Jadi kalau 300 kilo berarti selama 24 jam pagi dan sore dia butuh rumput sebanyak 30 kilo. Benar kan ya? Sebanyak 30 kilo rumput kali harga rumput 1 kilo anggap aja kita beli Rp500. Benar kan ya? Harga rumput sekilo sekitar Rp500. Nah Rp500 kalikan Bu Is kali Rp500 ketemulah 15.000. Ketemu 15.000 per hari satu ekor sapi makan rumputnya. Nah, kemudian yang kedua konsentrat. Konsentrat ini dengan bobot 300 kilo kali 2%. 2% dikalikan 300 kilo 6 kilo. 6 kilo dikalikan harga konsentrat bagus Rp3.000. Benar kan AE? Itu kalau sarwa enggak lah 2.000 sekian ya. Ini saya udah bagusnya sampai Rp3.000. Rp3.000 itu berarti ketemu 18.000. Nah, kemudian 3 tenaga kerja
kan tidak mungkin katakan orang nggak baca digaji sehari 100.000 melihara satu baca 100.000 nggak baca 100.000 tapi kan melihara sapi 10 ekor ya enggak berarti kan 10.000 ya paham nggak? Jadi RP 10.000 tak upkan paling nggak sampai padahal ya ini saya upkan jadi tenaga kerja saya perbesar 10.000 tapi nggak sampai kalau di feedlot nggak karena di feedlot itu 100 ekor hanya 2 orang karena semuanya beli kan nggak ngarit jadi hanya Rp5.000 bis, Rp5.000 karena benar itu real 100 ekor itu hanya 2 orang karena hanya apa ya hanya ngasih makan bukan untuk ngarit Rp5.000 jadi totalnya berapa udah ditotal dulu nggak benar Rp5.000 Bu tenaga kerja RP Rp5.000 jadi berarti totalnya ketemulah 38.000 benar nggak ini harus cepat 38.000. Nah, sapi dengan perlakuan pakannya demikian itu sehari paling jelek dia akan dengan kenaikan berat badan 1 kenaikan berat badan 1,5 kilo per hari. Kalau dengan pakannya demikian ini 1,5 kilo. Tapi kalau sapinya banyak itu 1,3. Tapi kalau sapinya sedikit bisa 2 kilo malah. Ini saya ambil 1,5 kilo per hari. Nah, dikalikan aja. Dikalikan harga daging berat hidup Rp 60.000 per kilo berat hidup. Rp 60.000 per hari. Berarti ketemulah uang senilai berapa? 90.000 ya. 90.000 dengan berarti untung bersih berapa itu? Semua beli itu. Semua beli untung beli 90.000 dikurangi 38.000 ya. Artinya harga sapi sekarang 60.000 sekarang harga sapi sekarang ya. Kalau dulu enggak, karena harga sapi sekarang naik. Ketemulah keuntungan per hari berapa? 52.000 per hari satu ekor sapi. Nah, 52.000 per hari, kemudian dikalikan 100 hari, ketemu 5.200.000, benar nggak? Nah, 5.200.000 ini keuntungan. Kalau modalnya beli sapi jangan dihitung, karena itu kan mesin produksi. Contohnya kan ini, artinya sapi itu menghasilkan, berarti hitungan saya tadi benar kan 500.000 tadi, paling jelek 5.200.000. Jadi kalau kita punya katakanlah sapi katakanlah 100 ekor, berarti punya uang berapa keuntungan 100 hari? 0,5 miliar. Benar nggak? Itulah. Nah, dunia peternakan itu begitu. Hanya orang kurang membuka di dunia peternakan seperti ini. Nah, kalau kita punya 10 ekor, anggap aja petani biasa, kalau 10 ekor itu, berarti punya berapa? 5.200.000, 52 juta per 100 hari. Itu kan lebih dari kerja pabrik, berarti kan? Ya, jadi petani. Hanya tapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau nggak bisa ilmu ya, nah itu menjadilah. Kalau seandainya punya 10 ekor, berarti benar ya, 52 juta ya. Nah, benar 52 juta ya. Nah, itulah kalau kita punya. Nah, kalau kayak pelanggan saya yang punya 1.000 ekor, 5.000 ekor, bayangkan uangnya gimana, nggak miliaran, benar nggak? Itu dia. Memang makanya pelanggan-pelanggan saya di Lampung, di Subang itu memang mohon maaf istilahnya itu. Jadi memang kaya raya orang-orang sapi itu kaya raya karena memang perhitungan seperti ini Pak. Jadi itu untuk membuka wawasan tentang dunia peternakan. Nanti ini tata laksananya di sisi pelakuan. Nah, nanti pembahasannya nanti ini kan belum ilmu, ini baru sekedar wawasan di dunia peternakan. Ini belum ilmu Pak, nanti saya terangkan khusus ilmu bagaimana memelihara sapi potong. Ini hanya sebagai wawasan ketika di dunia peternakan adalah seperti ini wawasannya gitu. Nah, di sapi perah juga sama. Kenapa sapi terpuruk? Karena satu ilmu pengetahuan kurang, dua kondisi kalah sama katakanlah bandar susu. Kenapa? Karena harga susu sama harga aqua mahal, harga aqua. Ya lucu kan?
Nah itu karena apa? Yang salah bukan susunya. Nyatanya Danon bisa jual Aqua lebih mahal, kenapa peternak jual susu lebih murah? Lah Aqua itu 1 liter Rp5.000, masa susu harganya Rp4.000, masuk akal nggak Bapak Ibu semuanya? Itu karena mafia. Ya, karena yang salah bukan susunya. Kenapa? Karena susu real kita beli satu cup begini itu mesti lebih mahal daripada beli air putih kan ya. Ya ini yang salah berarti kan ini kan sistem perdagangan atau kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kepada peternakan sapi perah. Makanya sapi perah di Jawa Barat khususnya ini sudah mulai tumbang. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan kebijakan dari pemerintah untuk katakanlah melindungi peternak sapi perah. Harganya terlalu murah. Jadi peternak sapi perah itu begini. Sehari peternak sapi perah itu rata-rata mengeluarkan segini sama Pak. Kurang lebih modalnya sekitar 40.000 segini sama ini. Nah, tetapi dia jual susu Pak rata-rata cuma 10 liter, dijualnya Rp4.000 ya untung Rp2.000 ya bangkrut Pak akhirnya makanya. Paham? Bedanya saya potong di situ. Jadi kalau sapi perah itu modalnya sama. Sapi perah saya potong itu modalnya sama demikian, hanya bedanya dijualnya murah. Kalau daging dijualnya 90.000, susu dijualnya Rp4.000. Itu aja bedanya. Karena 10 liter kali 4.000 ketemunya 40.000. Modalnya 38.000, untung Rp2.000 ya tidak untung, babak belur. Nah, kalau daging ini saya bicara harga berat hidup hari ini 60.000. Kalau zaman dulu pada saat mereka udah pada kaya-kaya juga, harga jualnya cuma 45.000 zaman dulu. Harga sapi potong itu hanya 45.000 karena sekarang banyak yang dipotong, akhirnya berkurang, harga jadi naik. Hukum pasar, ketika penawaran tinggi, supply-nya rendah, pasti harga akan naik. Nah itu harganya sapi itu, harga sapi 45.000, anggap aja 45.000 dikalikan 1,5 kilo, tetap masih 60.000. Modalnya 40.000 masih untung 20.000 dikalikan katakanlah 100 hari ketemulah 2 juta per ekor sapi bersih karena udah dibayar semuanya. Nah nanti paling dikurangi tambah kebijakan di luar teknis. Kalau obat mengas berapa Bapak Ibu semuanya? Kenapa obat ini saya hitungkan obat itu contohnya obat cacing. Obat cacing itu hanya diberikan setiap 2 bulan sekali. Harganya hanya Rp30.000. Rp30.000 dibagilah 100 hari ketemunya berapa? 30.000 dibagi 100 ketemunya cuman Rp300, benar ya? Enggak, 30.000 dibagi 100 ketemunya cuman Rp300 per hari kalau obat. Itu kalau kita memberikan benar, cuman Rp300 ya berarti ya. Kalau obat itu sedikit, porsinya obat itu sangat kecil, tetapi karena volume besar akhirnya. Nah, kenapa obat cacing ini memang harus wajib diberikan? Kenapa? Karena ketika tidak diberikan obat cacing itu adalah parasit. Ketika istilahnya ada cacing, itu otomatis sari makanan dari makanan tersebut diseraplah oleh cacing sehingga pertumbuhan terganggu, yang akhirnya harusnya tumbuhnya 1,5 kilo per hari dia hanya 1 kilo, berarti rugi 500 gram. Berarti kalau dihitung tidak mengeluarkan uang Rp300 tapi rugi uang senilai berapa? 45.000. Karena apa? Harga daging 45.000 kan? Gara-gara cacing tumbuhnya kurang dari 500 gram. Paham? Ini nilai benefit. Makanya saya sampaikan kemarin bahwa obat itu sangat memiliki benefit karena orang hanya mengeluarkan uang nilai Rp300 tapi bisa meningkatkan pertumbuhan sampai 0,5 kilo per hari. Kalau nggak dikasih nyata kurus, makan banyak tapi tidak jadi daging. Ya itulah pentingnya obat cacing. Nah kembali kalau ke bisnis, jadi obat paling krusial di dunia peternakan hanya obat cacing. Itu mau sakit mau sehat obat cacing itu wajib. Artinya contoh sebagai wawasan pasar, contoh sekitar Cisarua Lembang, ini populasi contoh KPSBU Lembang, itu sekarang mungkin populasi sekitar 50.000 lebih ya, 50.000. Total Cisarua Lembang, ada Puswa Mekar, ada Sarawakti masih ada, Sarawakti, Puswa Mekar 5.000, Sarawakti sekitar 5.000 mungkin populasi ya. Nah 10.000, kemudian KPSBU Lembang itu sekitar 50.000 nyampe kalau sekarang.
itu sekitar 70.000. Kemudian itu yang produktif, yang perah. Berarti sama anak dan pejantan populasi di Lembang sampai Cisarua, batas Cimahi itu ada sekitar 100.000 ekor sapi. Nah, berarti pasarnya obat cacing itu per 2 bulan sekali itu berarti ada 100.000 obat cacing, 100.000 dosis. Kalau katakanlah kita mengambil pasar 10% saja, berarti 100.000 dibagi 10 berarti 10.000 dosis obat cacing. Nah, kalau anggap saja kita masih kalah lagi, kita cukup katakanlah 1%, berarti kita 1.000 obat cacing. Berarti minimal kalau jualan kita ngambil 1% saja 1 bulan, kita itu bisa jual obat cacing sebanyak 1.000 dosis. Masuk akal ya? Ini kan pasar real ini. Artinya kita hanya mengambil pasar 1% di daerah sekitar Lembang Cisarua. Nah itu pasarnya itu, ya makanya cara jualan obat cacing ribuan kan, nyata kan ya, karena pasarnya demikian. Itu saya nggak jualan kan, hanya menang lama aja. Saya itu jadi jangan diikutin. Jadi kalau saya itu laku bukan karena sekarang kerja keras, dulu kerja keras tadi. Karena udah lama terkenal, orang udah beli sendiri. Memang saya sama Bu Wira udah nggak pernah jualan, tapi masih ribuan jualan obat cacing. Kenapa ya? Karena sudah dulunya orang udah hafal. Ketika sudah mapan dengan obat itu kan beli terus. Jadi akhirnya ya yang lebih bagus tidak seperti saya di maintenance, tetap dijaga. Nah, harusnya tetap saya maintenance hanya tertentu saja. Yang benar tetap di servis, di maintenance perkembangannya. Tapi memang alhamdulillah kita zaman dulu saya kan cara edukasinya kan tidak begini, direct langsung ke lapangan. Saya dulu saya direct. Jadi akhirnya dengan kita memberikan penyuluhan, pengetahuan yang benar kepada peternak, akhirnya karena udah puluhan tahun, udah sekitar 20 tahun, akhirnya kan membudaya menjadi ilmu bagi mereka, tanpa saya suruh beli pun akhirnya mereka beli. Itulah pentingnya edukasi. Nah, sekarang karena dunia digital dan sudah saatnya sudah menjelang tua, ya sudah sekarang kan cara edukasinya melalui dengan online dengan saya. Kalau seandainya saya itu katakanlah saya YouTube kan, saya kuliah itu nggak akan cukup memori itu. Saya asli karena saya tidak pernah berhenti praktek di lapangan maupun ngasih kuliah, tidak pernah berhenti. Itu sudah jadi berapa kaset seandainya katakanlah saya dokumentasikan gitu. Jadi itu mungkin lebih materi tentang wawasan dari peternakan. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya baru ke teknis tentang penyakit cacing. Tapi jadi biar maksud saya apa? Bapak Ibu semua tahu bahwa prospek atau enggak di dunia peternakan sangat prospek, tetapi tetap tergantung ilmu pengetahuan. Nah, sebagai penutup, sebagai catatan, kecuali yang sudah dikuasai kartel, contohnya apa? Unggas, ayam broiler tetap tidak akan kuat. Kecuali satu kuncinya, kecuali peternak ayam broiler membuat pakan sendiri. Jadi kenapa sapi ini masih bertahan? Karena usaha sapi itu tidak dikuasai kartel di sisi pakan. Karena pakannya alami. Nah, kalau ayam itu pakannya semua pabrikan. Akhirnya ketika udah dikunci di pakan, orang sudah tidak bisa apa-apa. Sama dikunci di bibit, di DOC. Jadi ada namanya GP, Grand Parent Stock. Jadi ayam broiler itu yang kita beli itu, ya, kemudian contoh kita beli DOC, day old chicken itu kita pelihara, itu biarpun dia katakanlah udah berat badannya mencapai lebih dari 3 kilo, kalau perlu 8 kilo bisa mencapai, nggak akan bisa dikawinkan karena sudah dikunci oleh orang ilmu pengetahuan. Jadi itu orang yang jahat ya. Kenapa? Karena ilmu itu kan yang benar untuk dibagikan, dia dikunci, tidak bisa untuk dikawinkan, tidak bisa untuk dikembangbiakkan, namanya grand final stock, dia sudah final. Jadi itu hanya bisa untuk ditumbuhkan, tapi tidak bisa direproduksikan. Tapi kalau sapi terus kan bisa direproduksikan, bisa beranak. Ini ayam petelur itu tidak bisa beranak. Nah, itu demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan sebagai masyarakat peternak Indonesia agar untuk meningkatkan produktivitasnya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada benaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.